Speaker nirkabel atau bahasa Inggrisnya wireless speaker sepertinya sudah menjadi device yang jadi barang wajib lah, terutama bagi banyak orang. Oleh karena itu, nggak mengherankan jika banyak brand mulai mengeluarkan wireless speaker dengan beragam varian, mulai dari yang receh banget ya, yaitu low-end, hingga kepada high-end level. Dan oleh karena itu, kali ini Pichel akan nge-review nih, sebuah wireless speaker yang secara tampilan sih Pichel bisa bilang biasa aja. Tapi apakah kualitas suaranya bisa mengalahkan penampakannya? Kita akan coba lihat sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini Pichel mau bahas sebuah portable wireless speaker dari brand Beecare, yaitu Beecare Kenzie X6 wireless speaker. Seperti biasa, untuk review kali ini Pichel akan bahas sekilas untuk packaging, produk, dan juga nanti yang gak kalah pentingnya kita akan tes audio baik input ataupun output dari speaker wireless ini. Jadi kita duduk manis dan kita mulai reviewnya. Untuk pertama kali kita mulai dari kotak kemasannya dulu. Dari packagingnya ini tuh terbilang simple, hanya ada satu warna saja, yaitu abu-abu terang, dengan aksen bintang-bintang berwarna hijau toska yang dicetak secara vertikal mengitari bagian cover packagingnya. Pada bagian atas kotak kemasannya juga terdapat penampakan utuh dari speakernya, beserta dengan tulisan Kenzie X6 di bagian kiri atas, wireless speaker, dan sederet ikon-ikon fitur yang dicetak vertikal di bagian kanannya. Kemudian di sisi depan kardusnya terdapat keterangan spesifikasi speaker yang Pichel lihat sih lumayan detail ya. Dan nggak ketinggalan juga logo Beecare di bagian kiri atas dan sebuah tagline yaitu Embraced by Melodies di bagian kanan atas. Lalu di sisi kirinya nanti terdapat tabel spesifikasi tambahan yang disertai dengan logo SNI. Ya, penting nih, SNI, bukan saudaranya istri sih, tapi benar-benar yang standar nasional Indonesia. Jadi good job Beecare. Next, untuk sisi kanan dan kirinya ini kosong aja, dan kita beralih ke bagian belakangnya di mana di sini hanya beberapa baris teks dengan latar belakang putih yang berisi keterangan seperti contohnya serial number, kemudian kayak peringatan dan merek serta seri dari unit speakernya ini. Terakhir di sisi bawah sama dengan di sisi kanannya di sini juga tidak terdapat keterangan apa-apa, jadi cuma polos aja. Lanjut ke bagian dalam, kita akan lihat isi paket penjualannya. Di mana dalam paket penjualan ini kita akan mendapatkan satu unit portable wireless speakernya, selembar kartu garansi dan juga buku petunjuk, dan sebuah kabel USB Type-A kepada interface micro USB berbahan plastik sepanjang 50 cm dengan diameter kabel 1 mm. Selebihnya sih nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Untuk sisi desainnya, wireless speaker ini sendiri memiliki tampilan yang bisa dibilang oke. Sudut-sudutnya dibuat curve hampir menyerupai akan bentuk kapsul, tapi masih menggunakan base design rectangular dengan theme color yang dinamakan full black tanpa ada aksen yang aneh-aneh. Dan untuk seat pose-nya ataupun dudukannya, speaker ini sendiri tuh bisa diletakkan dalam dua kondisi, yaitu posisi vertikal dan juga posisi horizontal. Tapi Pichel secara pribadi sih lebih prefer ke posisi vertikal ya, karena pada posisi ini terdapat pad plastik di sisi bawahnya yang berfungsi sebagai kaki-kaki penumpunya. Sementara jika dalam keadaan horizontal, maka nggak ada pad ataupun bidang datar yang bisa jadi tumpuannya. Hanya ada kayak grill audio yang berbentuk curve yang membuat speaker ini tuh sedikit banyak rentan terguling. Kemudian untuk tampilan fisiknya, Pichel awalnya sih agak bingung ya, membedakan sisi depan dan juga sisi belakangnya. Tapi setelah Pichel lihat-lihat, di salah satu sisinya tuh terdapat aksen bump macam kayak kamera-kamera HP zaman now. Jadi Pichel asumsikan aja kalau ini tuh adalah sisi depannya. Dan Pichel juga akan menjelaskan akan penampakan speaker ini dalam posisi vertikal ya teman-teman. Karena ini yang paling nyaman sih menurut Pichel. Oke, lanjut. Seperti yang sudah Pichel bilang barusan, bahwa pada sisi depannya ini tuh terdapat sebuah bump di bagian bawah yang juga menjadi tempat untuk lubang mikrofon. Dan nggak lupa juga ada sederet LED pada bagian atasnya. LED ini sendiri terdiri dari 4 buah lampu yang hanya terdiri dari 2 warna aja, yaitu warna putih untuk 2 LED paling ujung dan biru untuk 2 LED di bagian tengah. LED-nya ini sih aneh ya menurut Pichel, karena cuma nyala gitu aja, terus kayak nggak nunjukin indikator apa-apa gitu. Kayaknya sih ini cuma kayak aksesoris bling-bling gitu doang. Berikutnya kita beralih kepada sisi kiri dan kanan, namun sayangnya di sini juga tidak ada apa-apa, sehingga kita akan langsung lihat aja ke sisi belakangnya. Pada sisi ini terdapat sebuah cantolan berbahan karet di bagian atas, dan beberapa port interface yang ditutupi oleh cover karet berlogo USB, dan ini tuh berada di bagian bawahnya. Port-portnya ini tuh antara lain adalah 3,5 mm aux port, TF card ataupun nama lainnya micro SD card reader, dan micro USB port yang dilengkapi dengan LED indikator berwarna merah yang nantinya akan menyala sih kalau misalnya kita speakernya dalam kondisi charging gitu.
Lalu di sisi atasnya nanti hanya terdapat 5 tombol navigasi, yaitu tombol on-off di bagian tengah, tombol M untuk mengubah mode Bluetooth ke mode radio ataupun sebaliknya di bagian atas, dan kemudian tombol play pause di bagian bawah, dan kemudian ada tombol min dan juga plus di bagian kanan dan kiri yang berfungsi sebagai tombol volume dan juga navigasi audio track. Dan di sisi bawahnya nanti seperti yang Pical sudah infokan juga bahwa hanya terdapat pad plastik yang berfungsi sebagai kaki-kaki untuk wireless speaker ini. Lanjut ke bagian build quality-nya, di mana pada kotak kemasannya terdapat keterangan bahwa body speaker ini tuh terbuat dari bahan plastik ABS, yang menurut observasi singkat Pical, bahan plastiknya ini tuh lumayan tebal dan terasa solid. Sementara untuk grill audionya, ini sendiri terbuat dari bahan fiber yang memang kesannya lentur, tapi sedikit banyak berasa rapuh gitu. Jadi Pical agak khawatir sih kalau speaker ini tuh deket-deket kayak benda tajam. Kayak ngeri sobek aja gitu grill audionya. Dan terakhir untuk dimensinya sendiri, speaker ini tuh berukuran 9,9 cm dengan tinggi sekitar 21 cm dan bobot yang juga hanya sekitar 700 gram aja. Sehingga untuk urusan desain dan juga berat memang masih tergolong cukup ringan lah dan oke lah dibawa-bawa kemana-mana. Cuma dengan besar segini sih memang nggak mudah ya untuk dibawa ataupun diselipin kepada tas kita. Nggak lupa juga untuk produk ini sendiri, karena dia tidak dilengkapi dengan sertifikasi IP apapun, sehingga agak membatasi untuk produk ini kita bawa kemana-mana gitu. Terutama buat kita yang anaknya alam banget gitu ya. Nah, kayak misalnya cewek alam gitu ya. Ada nggak sih cewek? Ada. Cewek mamba yang saya tahu. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa kemana-mana agak riskan lah. Apalagi kalau yang daerahnya lembab ataupun ada kena percikan air, maka speaker ini agak sedikit beresiko. Secara internal, Beker Kenzie X6 wireless speaker ini sendiri tuh ditenagai oleh 2 buah driver speaker pada sisi depan dengan output masing-masing sebesar 5 watt. Sayangnya nggak ada keterangan apapun nih perihal diameter driver dari speakernya. Dan kemudian driver speaker ini sendiri juga mendukung akan respons frekuensi mulai dari 80 Hz hingga ke 20 kHz dengan SNR atau signal to noise ratio pada speaker ini tuh yang berada di atas 65 desibel. Kemudian untuk pengetesan kualitas suaranya, seperti biasa Pical lakukan sound test menggunakan beberapa genre lagu. Hasilnya gimana? Ya sorry to say ya, kualitas suaranya nggak semahal dari tampilan speakernya. Meskipun suara bassnya cukup nendang, tapi treble-nya ini tuh tajam banget. Dan hampir di semua lagu yang Pical tes, lagu-lagunya jadi kedengeran cempreng banget dan nggak nyaman gitu buat didengerin. Kondisi ini berbanding terbalik nih dengan speaker yang mirip kotak tisu yang sudah pernah Pical bahas juga sebelumnya. Yang dimana biar tampangnya agak low cost dan juga kayak ngikut-ngikutin brand-brand yang gede, tapi ternyata sanggup menghasilkan suara yang jernih dan juga cukup menggelegar. Jadi kalau buat Pical secara pribadi ya, suara wireless speaker ini sendiri nggak nyaman buat dipakai dengar musik lama-lama. Tapi kalau mungkin sekedar buat pelantang suara aja, maka lagi buat kenceng-kencengin doang pas lagi meeting online sih, harusnya nggak masalah lah. Lebih lanjut lagi, Pical coba tes. Kita sambungin kepada koneksi Bluetooth gitu ya, pakai kepada Mac Mini yang biasa Pical pakai buat ngedit. Dan dengan setting 75% volume speaker dan 50% volume media playernya, maka wireless speaker ini sendiri tuh waktu kita tes bisa menghasilkan suara rata-rata 83,9 desibel dan maksimum hingga ke 88,8 desibel. Sehingga kalau buat maksimum jelas masih bisa lebih tinggi lagi, cuma ya kita nggak tes sampai segitu. Setting volume ini Pical sendiri bikin seperti itu karena memang output suara speakernya tuh kayak heboh banget. Dan bakalan nggak beres lah kalau Pical paksain ngerekam dengan setting volume maksimum di speaker ataupun di playernya. Dan buat teman-teman yang penasaran dari tadi Pical ngerosting speaker ini gimana sih hasilnya? Berikut ini deh, merupakan contoh suara dari Beker Kenzie X6 wireless speaker. Check this out. Halo guys, balik lagi bersama Pical dan
Di bagian fitur, sayangnya portable wireless speaker ini sendiri nggak membawa sesuatu hal yang Pichel bisa bahas terlalu mendalam. Paling yang ada ya kayak fitur-fitur standar aja, kayak aux connection, FM radio, dan juga multimedia support via transflash card ataupun micro SD card. Dan seperti beberapa speaker yang sudah pernah Pichel bahas, untuk mode aux sendiri nih hanya akan aktif jika kabel audionya sudah kita colokkan kepada port 3,5 mm-nya. Selain itu juga, port aux-nya ini berfungsi sebagai port antena. Jadi untuk mendengarkan FM radio, kita tinggal colokin aja kabel aux-nya, maka signal radionya bisa ditangkap. Tapi, kabel aux-nya tuh nggak dikasih dalam paket penjualan, sehingga mesti beli dulu, baru bisa manfaatin fitur aux ataupun FM radionya. Untuk urusan koneksi lain, speaker ini sendiri juga sudah memiliki koneksi Bluetooth, seperti yang Pichel udah bilang tadi ya. Nah, kalau berdasarkan spesifikasi sih, bahwa Bluetooth-nya ini tuh mempergunakan versi 5.0. Dan secara jarak juga mendukung akan jarak hingga ke 10 meter. Memang ini berada oke lah di level 10 meteran, terlepas adanya beberapa tembok berlapis-lapis gitu. Dan untuk urusan proses pairing pun pada speaker ini terbilang sangat simpel. Pada saat speaker ini dinyalakan, nanti sudah langsung masuk kepada mode Bluetooth. Jadi kita langsung aja nyalakan koneksi Bluetooth pada HP ataupun laptop kita. Selebihnya kita tinggal cari aja device dengan nama Beacare, maka speaker ini sudah bisa langsung terpairing dengan device kita. Palingan kelemahannya sama aja kayak wireless speaker lainnya yang ya bisa bilang yang kayak low cost ya, dimana koneksinya tuh hanya bisa kepada satu device saja. Jadi untuk pairing ke device yang baru, device lamanya harus di-unpair dulu atau nggak dimatiin dulu, baru dia bisa connect kepada device yang lain. Terakhir di bagian fitur, speaker ini juga sendiri dilengkapi dengan mikrofon yang berfungsi untuk jalur komunikasi saat HP kita terhubung dengan speaker ini. Jadi teman-teman bisa melakukan panggilan telepon secara langsung tanpa harus ribet-ribet ngangkat HP dan megang handphone gitu. Tapi kalau untuk urusan kualitas, walaupun dia simple gitu ya, kualitasnya sih biasa aja. Posisi mulut juga sedikit banyak harus deket banget dengan lubang mikrofonnya agar suara bisa kedengaran jelas dengan lawan bicara kita. Dan lagi-lagi buat teman-teman yang penasaran, berikut ini deh merupakan contoh hasil mikrofon dari Beacare Kenzie X6 wireless speaker. Check this out. Ya, ini dia hasil mikrofon dari speaker wireless Beacare Kenzie X6 ya teman-teman. Ini mic-nya di sini ya. Di sini kalau teman-teman lihat menjawab di sini apakah kedengeran, tapi kalau lihat spektrumnya sih kayaknya ini jalan ya kalau teman-teman lihat di layar laptop lagi di layar HP yang pakai dia ada suaranya naik turun, nggak tahu gimana hasilnya, nanti kita dengerin sama-sama. Ini sekarang mulut lagi dekat ke mic seperti ini sekarang mulutnya agak jauh, jadi kita lihat nanti hasilnya apakah suaranya bagus atau enggak ya, pokoknya begitulah. Oke, thank you. Last but not least, untuk bagian fitur ini lebih ke arah power sih, dimana wireless speaker ini sendiri tenagai oleh sebuah baterai yang tertanam di sisi dalam dari bodinya, yang memiliki kapasitas sebesar 1200 mAh. Baterai ini sendiri sanggup bertahan sekitar 2 hingga 3 jam dalam keadaan non-stop playing dengan medium volume. Tapi kalau teman-teman set GA volume agak tinggi, maka speaker ini hanya bertahan di range 1 jam saja. 1 jam saja, no indahnya gitu. Nice. Lebih lanjut, baterai speaker ini nanti bisa kita charge dengan menggunakan charger HP yang memiliki daya 5 volt 1 ampere atau total daya 5 watt. Sayangnya dalam kategori penjualannya juga nggak ada apa-apa, cuma hanya ada kabel dengan interface micro USB aja, dan kita nggak disediain kepala chargernya. Jadi untuk nge-charge-nya kita bisa gunakan charger HP yang nganggur, ataupun juga colokin langsung kepada laptop, asal dayanya sesuai dengan yang Pichel sampaikan tadi. Nanti untuk pengisiannya sendiri dalam kondisi sedang tidak dipergunakan dan juga pakai charger dengan yang tadi 5 volt 1 ampere, maka ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam 11 menit dari kosong hingga ke penuh baterainya. Tergolong, ya, cincai lah. Overall, menurut pribadi Pichel, Beacare Kenzie X6 wireless speaker merupakan speaker portable yang Pichel secara pribadi, sorry to say, nggak bisa rekomend. Di awal, Pichel punya ekspektasi yang lumayan untuk hasil suara produk ini. Rupanya, kualitas audionya benar-benar nggak nyaman untuk dipakai sebagai teman harian. Tapi seperti yang Pichel bilang tadi, kalau buat sekedar rame-ramean, ngenceng-ngencengin suara doang, harusnya sih nggak masalah. Speaker ini sendiri tuh dibanderol dengan harga 200 ribuan di mayoritas dari online shop. Sehingga kalau Pichel bisa rekomendasiin sih ya, dengan 200 ribuan harusnya teman-teman bisa dapat speaker yang lain dengan kualitas suara yang lebih bagus daripada maksain yang ini. Teman-teman kalau misalnya bingung juga, bisa deh main-main ke playlist device audio yang ada di channel ini. Karena kita udah banyak banget bahas soal speaker dari segala jenis dan merek, bahkan untuk urusan harga. Dan teman-teman kalau misalnya memang tetap masih berminat dengan produk ini,
atau mau cek produknya gitu ya, bisa cek di description yang Pical akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita yaitu picalmediagroup.com. Oh ya, teman-teman juga jangan lupa kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game yaitu Pical Main Game, ataupun channel satu lagi yang bahas soal kehidupan sehari-hari kita, ataupun yang cerita di belakang layar dari Pical yaitu PNG Fans. Jadi itu dia video Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gitu. Lucu sih sebenarnya ya. Bentuknya bagus. Ya, kita kirain audionya bakal lebih bagus daripada desainnya. Rupanya memang desainnya yang bagus.